Pada mata kuliah kemampuan berpikir sistem kali ini, kita akan membahas mengenai meningkatnya potensi kejadian gangguan jiwa masyarakat akibat pandemi COVID-19. Apa sih gangguan jiwa itu? Gangguan jiwa merupakan suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan yang menimbulkan penderitaan pada individu dan hambatan dalam melaksanakan peran sosial, menurut Departemen Kesehatan RI tahun 2010. Masa pandemi membuat penyakit kejiwaan semakin tinggi dan rentan menyerang baik orang sehat maupun mereka yang pernah mengalami sakit mental. Gambaran masalah pada kasus ini yaitu penderita COVID-19 di Indonesia mencapai 12.438 dengan kasus kematian mencapai 895 jiwa dan kasus sembuh 2.316. Data World Matter of Coronavirus 7 Mei 2020. Dilatar belakangi oleh COVID-19 yang menyebabkan berbagai sektor mengalami kekacauan hingga mempengaruhi pikiran dengan kondisi yang semakin menakutkan, maka menyebabkan kasus gangguan jiwa di Indonesia mengalami peningkatan yang tajam. Situasi inilah yang mendorong tim Satgas COVID-19, Himpunan Psikologi Indonesia Jaya, dan Ikatan Psikolog Klinis Jakarta membuka layanan konsultasi daring secara gratis. Kepala Bidang P2P Dinkes DKI Jakarta menyatakan hingga 23 April 2020, sebanyak 1.595 orang telah mendapatkan layanan kesehatan jiwa atau mental. Layanan dukungan diberikan melalui telepon, chat WhatsApp, aplikasi sahabat jiwa oleh psikolog, dan tenaga kesehatan jiwa. Kelompok yang beresiko terkena gangguan jiwa akibat COVID-19 yaitu masyarakat, tenaga kesehatan, dan pekerja non-WFH. Kelompok yang pertama yaitu masyarakat. Banyak masyarakat yang kesehatan jiwanya terganggu dikarenakan aktivitas perekonomian dan pekerjaannya terhenti. Penyebab lain kecemasan yakni karena sosialisasi yang terbatas atau physical distancing, pengaruh lingkungan maupun media. Kemudian, arus informasi yang deras dari media massa dan media sosial seperti berita kurangnya APD, nakes, dan rumah sakit sangat mempengaruhi kondisi psikososial seseorang dan membuat penyakit yang sebelumnya sembuh menjadi kambuh. Hal ini diperparah dengan banyaknya masyarakat mengkonsumsi hoax terkait COVID-19 yang menakutkan, tidak selektif, dan kritis. Kemudian, permasalahan yang lain yaitu masyarakat melakukan panic buying yang dirasa merupakan mekanisme psikologis untuk menghadapi ketakutan dan ketidakpastian. Kemudian yaitu pekerja non-WFH. Pekerja non-WFH yang masih harus menyelesaikan pekerjaan di luar rumah di tengah wabah saat ini dapat mengalami kekhawatiran dan kecemasan. Kecemasan yang berlebih dapat menyebabkan gangguan psikosomatis. Sektor ekonomi yang mengalami perlambatan merupakan faktor utama dalam peningkatan permasalahan kesehatan mental. Pandemi COVID-19 ini mempengaruhi pekerja, terutama pemilik usaha kecil, penerima upah harian, dan yang bekerja di sektor informal. Para pekerja sektor harian yang menggantungkan pemasukannya dari aktivitas sehari-hari terpaksa harus menerima, karena segala aktivitas harus berhenti dan diperlambat. Penerapan karantina wilayah membuat orang menjadi takut akan kehilangan bisnis, pekerjaan, pendapatan, dan terancam tidak bisa mendapatkan sumber daya untuk bertahan. Ketakutan itu kemudian menjalar pada gangguan kecemasan dan serangan kepanikan. Kemudian yaitu tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan berisiko terkena gangguan mental akibat beban ganda, yaitu pekerjaan membludak dan stigma. Petugas kesehatan harus merawat dengan risiko yang tinggi, dibarengi dengan susahnya mendapatkan alat pelindung diri. Sehingga banyak ditemui di rumah sakit, tenaga kesehatan hanya menggunakan jas hujan untuk melindungi dirinya. Di Indonesia, kondisi itu diperparah dengan stigma terhadap tenaga kesehatan. Banyak ditemui perawat yang diusir dari kos-kosan karena ditakutkan akan membawa virus COVID ini. Selain itu, kasus perawat yang ditolak oleh masyarakat pemakamannya di Semarang juga sangat mengiris hati untuk kasus tenaga kesehatan saat ini. Nah, agar kalian lebih mengetahui permasalahan-permasalahan dan strategi apa yang nantinya akan diambil, maka kelompok kami menggunakan causal diagram dalam menjelaskannya. Ya, selanjutnya kita akan membahas causal loop diagram. Yang pertama, untuk menentukan causal loop diagram kita harus membuat risk picture yang dalamnya ada behavior over time dan juga ada stakeholder. Behavior over time, kelompok kami mendapatkan data selama bulan April dalam masa pandemi COVID-19 ini terdapat pada 1-10 April 2020 terdapat 1.108 penderita gangguan jiwa,
Selanjutnya pada tanggal 11 sampai 20 April itu jumlahnya tetap 1.108 jiwa, dan kemudian pada tanggal 21 sampai 30 April jumlahnya bertambah menjadi 1.595 penderita gangguan jiwa selama masa pandemi COVID-19 ini. Yang berarti penderita gangguan jiwa pada masa pandemi ini semakin bertambah. Nah, selanjutnya untuk stakeholder, kelompok kami menentukan yaitu ada masyarakat, ada pekerja non-WFH, non-work from home, ada tenaga kesehatan, ada pemerintah, ada media massa dan media sosial, ada public figure, dan juga jurnalis. Terus ada identifikasi variabel kunci. Yang pertama ada jumlah penderita gangguan jiwa, jumlah pendapatan, keadaan lingkungan kerja, panic buying, kebijakan PSBB, tingkat pendidikan, penyebaran hoaks, budaya membaca, kualitas jurnalis, pemilihan diksi, dan cara penyampaian informasi. Setelah mengetahui variabel kunci, maka step selanjutnya adalah menyusun interrelated diagram atau IRD. Tujuannya untuk melihat interaksi antar variabel, dan tanda panah yang ada itu untuk menunjukkan hubungan sebab akibat antar variabelnya. Contoh, adanya kebijakan PSBB mempengaruhi adanya panic buying di masyarakat. Lalu panic buying juga mempengaruhi tingginya jumlah penderita gangguan jiwa. Begitu seterusnya, antar variabel akan saling terkait. Sehingga setelah dibuat diagram tersebut, maka ditemukan variabel pendorong atau drivernya, yaitu yang memiliki panah keluar terbanyak, jumlah pendapatan. Dan variabel dampak yang memiliki panah masuk terbanyak, yaitu penyebaran hoaks dan jumlah penderita gangguan jiwa. Barulah dapat dibuat causal loop diagramnya. Tanda plus menandakan bahwa peningkatan atau penurunan terhadap si A juga meningkatkan atau menurunkan si B. Contoh, jumlah pendapatan rendah akan menurunkan kualitas jurnalis karena bisa jadi kurangnya motivasi dalam bekerja. Begitu sebaliknya, kualitas jurnalis yang buruk juga menurunkan jumlah pendapatannya sendiri. Sedangkan tanda negatif menandakan bahwa peningkatan pada A dapat menurunkan si B dan sebaliknya. Contoh, budaya membaca yang rendah mengakibatkan penyebaran hoaks yang semakin meningkat. Sebaliknya, apabila penyebaran hoaks rendah, artinya budaya membaca semakin baik. Begitu seterusnya. Lalu, lambang R atau reinforcing pada gambar tersebut artinya saling menguatkan. Contoh mudahnya adalah ketika dalam satu loop bertemu positif dengan positif atau negatif dengan negatif, maka menunjukkan hubungan reinforcing. Sehingga dari gambaran tersebut dapat ditemukan gambaran permasalahan untuk menentukan strategi yang tepat. Solusi dan strategi yang dapat dilakukan untuk mencegah diri dari psikosomatis akibat pandemi COVID-19, yaitu yang pertama, tetap harus positive thinking. Yang kedua, identifikasi sumber berita palsu. Yang ketiga, luangkan waktu untuk istirahat. Yang keempat, tetap terkoneksi dengan orang lain, yaitu dengan cara bersosialisasi yang dilakukan secara daring. Yang kelima, jangan memaksakan diri. Jadi, kita harus membatasi informasi mengenai COVID-19 yang membuat kita resah. Yang keenam, praktik self-care dan menyalurkan hobi agar dapat membuat perasaan dan pikiran menjadi lebih baik. Yang ketujuh, pentingnya PHBS dengan rajin mencuci tangan yang baik dan benar seperti yang disarankan oleh WHO. Terus, apa ya kesimpulannya? Meningkatnya kasus COVID-19 diiringi dengan meningkatnya kasus gangguan jiwa, dampak tersebut menyentuh seluruh kalangan, tidak hanya orang yang sakit, bahkan orang yang sehat menderita. Tingkat keparahan yang semakin menjadi disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya kepanikan, kecemasan, beban pekerjaan yang berlebih, membuat gangguan tersebut muncul. Setelah dianalisis, penyebab yang menonjol karena jumlah pendapatan yang rendah dan variabel dampaknya ialah penyebaran hoaks dan jumlah penderita semakin meningkat. Hal tersebut telah ditangani dengan memberikan layanan konseling, namun strategi yang tercantum di atas juga dapat ditambahkan untuk mengatasi persoalan yang ada. Meski berasal dari individu, namun diharap dapat berpengaruh terhadap pekerjaan dan sekelilingnya untuk menurunkan gangguan tersebut. Terima kasih telah menonton video dari kami. Jangan lupa untuk komentar ya.